Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang mana pada hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran daring pada hari ini terkait dengan materi gerakan nurani dengan saling menasihati pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 UTKP Multimedia dan AKL di pertemuan yang ke-20 ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran dari ini, terlebih dulu kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila dinah likuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak semuanya, pada materi bab ke-7 ini bisa kalian buka di bab 7 materi pendidikan agama, yaitu terkait dengan gerakan nurani dengan saling menasihati, di mana pada materinya dalam melanjut pada pertemuan minggu yang kemarin terkait dengan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, terutama pada materi surat Luqman ayat ke-13-14 tentang perintah saling menasihati dan juga adab dan metode menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan apa yang minggu kemarin Bapak jelaskan bisa dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya pada materi berikutnya adalah hikmah dan manfaat nasihat serta perilaku mulia penerapan saling menasihati. Dari itu, mari kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama untuk mengulas kembali apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menasihati dan juga memberikan suatu manfaat kepada orang lain, di mana kita adalah manusia yang senantiasa memiliki jiwa-jiwa sosial yang harus saling memberikan nasihat di antara kita semuanya. Maka dalam hal ini, untuk itu hikmah dan manfaat nasihat ini menjadi bagian dari materi ini. Adapun hikmah dan manfaat nasihat, yaitu yang pertama, nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu untuk melakukan interaksi musyahabah. Dan dalam hal ini tentunya kita harus bisa memiliki jiwa-jiwa yang saling menasihati untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang mana ini harus kita
prioritaskan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mendapatkan suatu manfaat dan hikmah dari apa yang kita amalkan. Maka dari itu anak-anakku, nasihat ini perlu kita jadikan proses kehidupan kita, ya, jadikan agenda kehidupan kita sebagai seorang muslim untuk membantu menasihati paling tidak ya untuk bisa merubah menjadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu menginginkan diri sendiri untuk konsekuen jika kita sebagai pemberi nasihat. 3, selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor. Hal ini perlu kita jadikan pedoman agar kita bisa mendapatkan suatu hasil yang baik. Terjalinnya persatuan dan persaudaraan antar pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Ini harus kita perhatikan betul karena kita dijadikan contoh dari orang lain, perilaku kita, apapun akan menjadi figur bagi orang lain. Oleh karena itu harus kita jaga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Terciptanya keadilan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. 7, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang kita amalkan selama ini. Kemudian adalah kita menerapkan perilaku keseharian kita untuk saling menasihati sebagaimana yang harus kita jadikan pembelajaran ke depan. Menjadikan masalah tauhid dan larangan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Hal ini perlu kita standarkan karena tauhid itulah yang bagian dari kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, khususnya dalam agama Islam. Yang kedua, menginginkan orang yang kita nasihati tentang jasa-jasa orang tua kepada anak-anaknya, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang santun dan beradab. Menerima nasihat dengan lapang dada dari manapun nasihat itu datangnya. Karena ini harus kita punya pemahaman seperti itu. Bisa menerima segala apa yang datang dari orang lain. Yang kelima, menjalin silaturahim dengan sesama umat. Ini harus kita prioritaskan. Selalu berupaya menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan. 7, saling membantu dan bahu-membahu dalam memecahkan masalah umat. Selalu meningkatkan wawasan terkait dengan materi dakwah ini ataupun strategi ini. Yang ke-9, berusaha merubah kemungkaran yang ada di lingkungan kita agar kita bisa menjadikan kedamaian dalam hidup ini, ya, dengan berupaya untuk merubah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Berusaha konsekuen dengan semua nasihat yang kita sampaikan. Jadi apa yang pernah kita sampaikan kepada orang lain itu setidaknya kita harus
konsekuen dengan apa yang kita ucapkan itu. Dan berusaha menjaga agar apa yang menjadi figur kita itu layak diketahui oleh orang lain. Segala yang baik untuk senantiasa kita sampaikan kepada orang lain. Karena kita sebagai figur perlu untuk bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dan yang ke-12, menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemampuan. Untuk itu, untuk segera menciptakan suasana yang baik dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang menjadi latar belakang ini supaya kita menjadikan kehidupan sebagai seorang muslim itu senantiasa terjalin dengan baik, hubungan antar sesama manusia khususnya. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah ganjaran orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Pasti Allah akan berikan balasan yang setimpal, yang lebih baik. Mudah-mudahan anakku pada materi yang terakhir di terganjil ini, maka perlu kalian harus punya semangat, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir terganjil. Semoga kalian diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan, dan bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan baik. Dan mudah-mudahan hari ini ya tetap sehat, ya semangat, ya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya untuk bisa mengikuti materi ini. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.